Bisa sampai Rinjani merupakan salah satu pendakian yang paling berkesan sih. Soalnya gunung mana lagi yang menawarkan beberapa fasilitas alamnya ini yang keren banget sih. Dari mulai gunungnya, danau, air terjun, dan air panas. Jadi hari ini kita mau cerita soal pendakian ke Gunung Rinjani. Gunung yang aku daki pakai sendal jepit sampai area campnya, biar mirip porternya gitu. Nah tuh lihat, mirip kan? Hehe. Kali ini aku naik bertiga sama Mas Ali dan Mas Wahab sebagai warlocknya nih. Dan cuacanya ini cerah banget, Masya Allah. Sampai pos 1 50 menit dan dari pos 1 udah kelihatan langsung pos 2-nya. Sampai pos 2 lumayan deket, sekitar 20 menit. Pos 2 biasanya ada pengecekan ya. Lanjut ke pos 3, 1 jam perjalanan. Terus 1 jam jalan berikutnya kita udah sampai di pos 4. Dari pos 4 ini lanjut lagi ke Pelawangan sekitar 2 jam. Sampai Pelawangan berkabut. Tapi nggak lama dari situ mulai cerah lagi dan pemandangan dari Pelawangan juga udah mulai mantap betul. Pelawangan ini area campnya ya, buat yang mau ngecamp dari Pelawangan 1 sampai Pelawangan 4. Dan rencananya kita cari area camp di Pelawangan 4 karena biar lebih deket ke arah puncak. Ini kita udah selesai bangun tenda dan menikmati momen sunset dari Pelawangan. Di sini kita istirahat karena malamnya kita mau summit. Udah dapet sunrise jadi letter E Rinjani nih. Letter E Rinjani ini emang berat banget. Jalurnya jalur batuan berpasir. Naik 3 langkah, turunnya 2 langkah. Tapi di sinilah area dilarang menyerah karena sebentar lagi kita bakal sampai puncak Gunung Rinjani. Kita sampai puncak itu sekitar jam 7 pagi dan ini posisinya di atas rame banget. Udah puas ambil dokumentasi, waktunya kita balik kanan. Ini kita posisi lagi turun di letter E. Lihat deh pemandangannya dari letter E, kanan kiri, Masya Allah indah banget. Cuaca hari ini juga bener-bener cerah, terang banget. Habis dari puncak kita turun ke camp dan istirahat sebentar. Habis itu kita packing lagi dan mulai turun ke area danau. Dari area camp Pelawangan untuk sampai ke danau itu membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam ya. Dan di area danau kita bakal nginep 1 malam lagi karena kita udah booking pendakian selama 3 hari 2 malam. Dan ini kita udah sampai di danaunya. Ya Allah, cantik banget. Di area danau ini kita bakal explore air terjunnya dan pemandian air panasnya nih. Seger bener. Capeknya jadi berasa berkurang. Lanjut mancing dulu, siapa tahu dapat ikan ya kan. Nah ini di hari ketiganya kita udah sarapan, udah ngopi, ditemani keindahan danau Segara Anak dari Rinjani. Kita kumpulin tenaga dulu karena hari ini hari terakhir dan kita mau turun. Shoot, gaya guys. Ada bulan tuh di samping. Pas banget. Jalan turunnya juga nggak kalah seru nih. Ketemu lagi sama sumber air panas yang bisa buat istirahat dulu kan. Lanjut lagi melewati sabananya yang luas dan tebing-tebingnya ini yang diselimuti awan. Pokoknya ini lukisan alam yang paling indah. Oh iya, nama jalurnya ini yang kita turuni jalur Torean. Berbeda dengan jalur yang awal kita naik, jalur Torean itu berasa panjang banget. Habis ngelewatin sungai tadi, kita tuh jalurnya naik lagi. Ngelewatin jalur tebing yang curam banget. Sekarang sih udah lumayan ya ada perbaikan jalur. Kalau sebelum ada perbaikan, di sini tuh rawan banget orang terpleset. Pokoknya ini tuh jalur kawasan tidak boleh oleng. Karena kalau oleng dikit ya pindah alam taruhannya. Kalau udah ngelewatin tebing ini, jalanan kedepannya berasa agak ya mending lah ya. Habis ini kita bakal ketemu pemandangan air terjun Panimbungan yang jadi salah satu ikonnya jalur Torean Rinjani. Oke, jadi sekian aja cerita kita dari Rinjani ya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Ada yang udah pernah kesini? Tulis kesan-kesan kamu di kolom komentar ya.